Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Aris. Dalam hal ini kita akan bahas untuk kesempatan kali ini adalah mengenai infeksi saluran kemih. Bagaimanakah untuk proses terjadinya infeksi saluran kemih dan apakah yang dimaksud dengan infeksi saluran kemih? Kita akan lebih lanjut bahas untuk kesempatan pada topik hari ini. Pertama yang harus kita ketahui terkait dengan infeksi saluran kemih adalah terkait dengan epidemiologi, di mana dari statistik global bahwa yang namanya ISK adalah merupakan salah satu infeksi yang paling umum dialami terutama di kalangan perempuan dengan sekitar 50-60% wanita mengalaminya setidaknya sekali dalam seumur hidupnya. Terus bagaimana untuk kelompok resiko yang mempunyai resiko tinggi terjadinya ISK? Nah, yang mempunyai resiko tinggi untuk terjadinya ISK di sini adalah wanita lebih rentan dibandingkan dengan pria. Karena kita lihat bahwa untuk anatomi uretra untuk wanita adalah lebih pendek dibandingkan dengan laki-laki. Untuk anak-anak dan lansia juga memiliki resiko lebih tinggi akibat sistem imun yang lebih lemah atau perubahan fisiologinya. Jadi untuk kelompok resiko tinggi ini sebagian besar adalah dialami yang mempunyai resiko lebih tinggi adalah pada wanita dan anak-anak juga lansia. Bagaimana untuk kecenderungan berulangnya ISK? Nah, untuk ISK itu mempunyai kecenderungan berulang lebih sering terjadi pada individu dengan riwayat ISK sebelumnya, terutama tanpa penanganan yang tepat. Jadi kalau seseorang sudah pernah terkena ISK, itu ada kemungkinan untuk bisa terjadi serangan ulang. Hal ini terutama disebabkan karena adanya kurang penanganan yang maksimal atau optimal di dalam penata laksanaan ISK. Untuk penyebab ISK diantaranya adalah yang pertama adanya infeksi virus. Virus yang akan melakukan suatu infeksi terhadap saluran kemih itu adalah jenisnya adalah virus adenovirus. Di sini kadang-kadang berkontribusi terhadap ISK terutama pada imunokompromis. Jadi untuk jenis virusnya yang paling sering adalah adenovirus. Yang kedua adalah infeksi jamur. Infeksi jamur ini yang paling sering adalah berupa kandidiasis urogenital yang disebabkan oleh jamur seperti Candida albicans yang akan memicu terjadinya ISK terutama pada pasien dengan diabetes atau penggunaan kateter. Jadi dengan adanya pasien diabetes mellitus ataupun penggunaan kateter, di sini memungkinkan sekali akan terjadi suatu kerentanan terhadap terjadinya ISK karena proses yang dialami pada pasien diabetes mellitus itu sering berkencing sehingga menyebabkan kemungkinan kelembaban di daerah genitalnya itu kurang terjaga dengan baik terutama personal hygiene-nya sehingga akan bisa menyebabkan timbulnya jamur. Sedangkan untuk penggunaan kateter di sini adalah kemungkinan karena kurangnya adanya perawatan kateter terutama adalah untuk penanganan kateter yang dipasang kepada pasien dalam waktu yang cukup lama. Penyebab yang lain adalah adanya infeksi bakteri. Ini sebagian besar kasus ISK disebabkan oleh karena adanya bakteri Escherichia coli. Jadi E. coli di sini itu akan menjadikan penyebab terjadinya ISK. Hal ini disebabkan karena adanya E. coli itu berasal dari saluran pencernaan dan masuk ke saluran kemih melalui uretra. Untuk faktor penyebab yang lain itu ada faktor risiko anatomi di mana kondisi seperti wanita yang lebih pendek pada wanita ini umumnya akan menjadikan penyumbatan oleh karena adanya batu ginjal yang dapat meningkatkan risiko bakteri daripada yang berpindah-pindah untuk berkembang biak. Nah, hal inilah yang akan menjadikan bahwa untuk wanita itu mempunyai anatomi yang lebih pendek dibandingkan pria sehingga akan menyebabkan terjadinya ISK. Pemakaian alat medis tadi sudah dijelaskan terutama adalah yang terkait dengan adanya pemakaian jangka panjang terutama untuk
pemakaian kateter karena adanya personal hygiene yang kurang baik, inilah yang bisa mengakibatkan terjadinya infeksi. Terus bagaimana sih gejala dan diagnosis daripada ISK? Untuk gejala dan diagnosis ISK pada umumnya adalah akan terjadi nyeri saat buang air kecil, di mana ini nantinya akan bisa menimbulkan sensasi terbakar ataupun perih saat buang air kecil, sehingga akan menyebabkan menjadi tanda awal terjadinya sebuah ISK. Yang selanjutnya yaitu adanya frekuensi meningkat, yaitu adanya dorongan untuk buang air kecil lebih sering meski hanya sedikit urin yang keluar. Urgensinya adalah adanya perasaan mendesak untuk buang air kecil yang sulit ditahan, jadi nggak bisa menahan air kencing. Kemudian adanya nyeri panggul atau perut di bagian bawah. Hal ini akan menyebabkan ketidaknyamanan atau tekanan di area tersebut, terutama adalah pada wanita. Selanjutnya untuk metode diagnostiknya. Untuk metode diagnostik di sini ada beberapa cara yang perlu dilakukan terkait dengan adanya penegakan diagnosis untuk ISK. Yang pertama adalah tes urin. Tes urin ini adalah merupakan pemeriksaan laboratorium pada sampel urin untuk mendeteksi adanya keberadaan bakteri, darah, atau protein sebagai tanda adanya ISK. Nah, pemeriksaan untuk kimia dan mikroskopik urin ini juga bisa digunakan untuk mendeteksi adanya tanda-tanda infeksi seperti adanya leukosit, kemudian adanya nitrit, ataupun adanya darah di dalam urin. Yang kedua adalah adanya studi pencitraan. Studi pencitraan di sini kita gunakan adalah dengan menggunakan ultrasonografi atau CT scan yang digunakan untuk melihat mengenai struktur saluran kemih jika dicurigai ada kelainan anatomi atau komplikasi. Dengan adanya CT scan inilah ataupun ultrasonografi ini akan bisa memastikan tidak ada penyebab lain seperti batu ginjal atau obstruksi ukuran kemih. Jadi di sini itu akan memastikan bahwa dengan adanya CT scan nantinya kita akan menyingkirkan penyebab lain, bahwa memang itu adalah merupakan penyebab daripada ISK-nya, kemungkinan adalah akibat daripada batu ginjal atau obstruksi dari saluran kemih. Yang ketiga adanya kultur urin. Nah, untuk kultur urin di sini adalah sebagai identifikasi terhadap jenis penyebab bakteri dari ISK tersebut untuk menentukan apakah antibiotik yang paling cocok atau paling efektif yang digunakan untuk pengobatan terhadap ISK. Yang keempat adanya evaluasi klinis. Untuk evaluasi klinis ini adalah dilakukan dengan cara pemeriksaan fisik oleh dokter yang disertai dengan riwayat kesehatan pasien untuk mendapatkan diagnosa yang akurat. Nah, dokter di sini dapat melakukan evaluasi secara fisik untuk menemukan sensitivitas di area ginjal atau mungkin di kandung kemih. Dengan adanya pemeriksaan atau evaluasi klinis ini, nantinya dokter akan menentukan apakah itu penyebabnya hanya karena ISK aja atau mungkin juga karena ada gangguan di dalam ataupun di area ginjalnya. Untuk faktor risiko yang paling menentukan di sini yaitu adanya kebersihan dan perilaku. Disinilah praktek kebersihan yang buruk atau kebiasaan seperti menahan buang air kencing dalam waktu yang lama ini justru akan dapat menjadikan sebagai pemicu utama untuk bisa terjadinya ISK. Makanya kita semuanya kalau memang menginginkan atau mungkin sudah merasa penuh di dalam perutnya untuk mau berkencing, maka segeralah untuk bisa berkencing supaya nantinya vesika urinarianya itu atau blasnya tidak terisi penuh dengan air seni sehingga akan keluar untuk air seninya untuk bisa nantinya mencegah terjadinya ISK.
Faktor resiko di sini ada juga pendapat yang mengatakan terkait dengan faktor resiko terjadinya ISK, yaitu adanya jenis kelamin, yaitu antara laki-laki dan perempuan itu akan berbeda, di mana untuk wanita itu akan lebih rentan dibandingkan dengan laki-laki karena adanya uretra yang lebih pendek dibandingkan dengan laki-laki. Kemudian penggunaan kateter dalam hal ini adalah yang digunakan oleh pasien dalam jangka waktu lama. Usia di sini terutama adalah bagi bayi, anak-anak dan juga lansia. Ini mempunyai daya tahan tubuh yang mungkin masih rendah sehingga akan bisa mengakibatkan lebih rentan terhadap infeksi. Terus yang keempat adalah adanya kondisi medis, misalkan aja adalah karena adanya penyakit kronis seperti diabetes atau mungkin gangguan di dalam fungsi ginjalnya yang akan meningkatkan resiko karena sistem imun yang lebih lemah. Selanjutnya bagaimana untuk pengobatan dan pencegahannya? Untuk pengobatan dan pencegahan terhadap ISK yang pertama adalah perawatan medis, yaitu dengan penggunaan antibiotik, obat pelengkap, dan juga evaluasi lanjutan. Untuk antibiotik itu yang biasa digunakan adalah ada trimethoprim, kemudian ada sulfamethoxazole atau ciprofloxacin. Nah, ini adalah merupakan 3 jenis antibiotik yang sering diresepkan oleh dokter untuk mengatasi adanya infeksi bakteri sebagai penyebab daripada ISK. Obat pelengkap. Nah, obat pelengkap di sini biasanya digunakan oleh dokter untuk mengatasi adanya nyeri, seperti adanya pemberian analgetik, yaitu jenisnya adalah phenazopridine yang dapat diberikan untuk meredakan gejala nyeri atau atau mungkin adanya sensasi terbakar saat buang air kecil. Terus untuk perawatan medis yang selanjutnya adalah mengenai evaluasi lanjutan. Untuk evaluasi lanjutan ini penting dilakukan atau penting dilaksanakan untuk mengetahui adanya tes kultur urin guna memastikan adanya efektivitas daripada obat dan mencegah resistensi adanya antibiotik. Untuk pengobatan antibiotik di sini ada pengobatan antibiotik dengan spektrum luas di mana antibiotik seperti trimethoprim, kemudian sulfamethoxazole atau mungkin nitrofurantoin ini sering digunakan untuk ISK supaya nantinya ISK yang disebabkan oleh karena bakteri itu bisa dilakukan pengobatan secara efektif. Terus untuk durasi terapi antibiotik ini biasanya akan dilakukan oleh dokter selama 3-7 hari untuk kasus yang akut, tetapi bila lebih lama untuk infeksi yang lebih kompleks ataupun berulang. Penyempurnaan diagnosis atau pemilihan antibiotik ini seringkali disesuaikan berdasarkan hasil kultur urin untuk memastikan terapi yang lebih spesifik dan juga menghindari adanya resistensi. Pemantauan resistensi ini penting untuk dilakukan agar supaya bisa memantau adanya resistensi terhadap antibiotik khususnya pada pasien dengan riwayat pengguna antibiotik yang sering atau pola ISK yang berulang. Pendekatan non-antibiotik ini bisa dilakukan dengan adanya hidrasi, yaitu dengan minum air yang cukup, yang akan membantu membersihkan saluran kemih, kemudian mengurangi resiko pertumbuhan bakteri. Terus selanjutnya yaitu adanya konsumsi cranberry, di mana senyawa dalam jus atau suplemen cranberry ini seperti prosatocyanidin ini dipercaya mampu menghambat bakteri yang menempel pada dinding kandung kemih. Tak kalah pentingnya juga kita harus melakukan kebersihan diri, yaitu adanya praktek kebersihan seperti membersihkan dari arah depan ke belakang setelah buang air besar ataupun buang air kecil untuk mencegah penyebaran bakteri ke saluran kemih. Terus adanya perubahan pola makan di mana
kita harus mengurangi konsumsi gula dan makanan olahan yang dapat menciptakan lingkungan kurang ideal bagi proliferasi bakteri penyebab ISK. Untuk manajemen ISK yang kronis, ini profilaksis antibiotik pada kasus infeksi berulang, dokter mungkin akan merekomendasikan dosis rendah antibiotik sebagai tindakan pencegahan jangka panjang. Untuk penanganan terhadap komorbid di sini adalah khususnya adanya kondisi seperti diabetes atau batu ginjal perlu dikontrol karena dapat memicu ISK yang berulang. Pemeriksaan rutin untuk kultur urin secara berkala ini akan membantu mendeteksi infeksi lebih awal dan mengidentifikasi adanya bakteri spesifik penyebab infeksi. Pendekatan pembedahan bila mungkin itu dilakukan adalah bisa dilakukan dalam beberapa kasus yang parah. Misalkan aja adalah adanya kelainan anatomi saluran kemih, kemudian adanya intervensi bedah yang dapat diperlukan untuk mencegah adanya ISK yang sifatnya kronis. Modifikasi gaya hidup, ini yang harus dilakukan oleh seseorang yang terkena ISK atau mungkin untuk mencegah terjadinya ISK juga bisa dilakukan. Di antaranya adalah ada 3 hal yang perlu dilakukan, yaitu hidrasi optimal, kemudian kebersihan pribadi dan juga pola buang air kecil. Dalam hal hidrasi optimal di sini diharapkan bisa minum air dalam jumlah yang cukup untuk membantu meluruhkan bakteri dari saluran kemih dan juga mencegah adanya infeksi lebih lanjut. Kebersihan pribadi di sini terutama adalah praktek seperti menyeka dari arah depan ke belakang, kemudian mengganti pakaian dalam secara rutin. Ini akan bisa mengurangi resiko terjadinya bakteri masuk ke dalam uretra. Pola buang air kecil ini tidak menahan buang air kecil terlalu lama yang akan bisa mencegah untuk penumpukan bakteri di saluran kemih. Terapi alternatif ini bisa dilakukan dengan adanya pemberian probiotik dan juga herbal dan suplemen. Untuk probiotik itu konsumsi probiotik seperti Lactobacillus yang dapat membantu menyeimbangkan mikroflora usus dan juga saluran kemih untuk mengurangi resiko adanya infeksi berulang. Pemberian herbal dan juga suplemen ini beberapa bahan alami seperti daun bearberry ini juga bisa dilakukan. Ini karena diketahui daun bearberry itu adalah memiliki sifat antimikroba yang mendukung adanya pengobatan ISK. Komplikasi dan dampak daripada ISK. Komplikasi akut dan kronis yang mungkin ditimbulkan dari ISK adalah yang pertama penyebaran infeksi. Ini bakteri itu dapat menyebar ke aliran darah yang akan menyebabkan terjadinya sepsis. Nah, kondisi yang demikian itu akan mengancam nyawa jika tidak ditangani dengan cepat. Kedua adalah resistensi antibiotik. Penggunaan antibiotik yang berulang untuk ISK ini akan bisa meningkatkan adanya resiko berkembangnya resistensi yang membuat infeksi lebih sulit untuk diobati. Nah, makanya untuk menghindari adanya resistensi antibiotik, untuk penggunaan antibiotik itu harus benar-benar diawasi dan benar-benar dilaksanakan dengan baik supaya tidak terjadi resistensi terhadap antibiotik. Komplikasi yang lain yaitu adanya infeksi ginjal di mana jika tidak diobati, ISK itu dapat menyebar ke ginjal yang akan menyebabkan pyelonefritis dengan gejala demam, nyeri punggung dan juga mual. Adanya kerusakan ginjal di sini disebabkan karena adanya infeksi berulang atau kronis yang dapat merusak jaringan ginjal dan mengganggu fungsi organ lain. Sepsis yang disebabkan karena adanya infeksi yang parah ini akan memasuki aliran darah menyebabkan kondisi yang mengancam jiwa dan memerlukan perawatan intensif. Untuk resiko kehamilan, pada wanita yang hamil, ISK itu mempunyai resiko yang lebih tinggi atau dapat menyebabkan
komplikasi daripada akibat kehamilan yang disebabkan karena adanya ISK yang tidak bisa ditangani dengan baik sehingga nantinya akan mengakibatkan resiko persalinan dini atau berat badan lahir rendah apabila dialami pada ibu yang sedang hamil kemudian terkena ISK. Kualitas hidup yang harus dilakukan diantaranya pada pasien-pasien dengan ISK adalah gangguan aktivitas. Nah, di sini karena adanya nyeri saat buang air kecil, sering buang air kecil di sini akan mengakibatkan rasa tidak nyaman dan mengganggu aktivitas sehari-hari termasuk pekerjaan dan tidur. Hal inilah yang akan mengakibatkan terjadinya gangguan aktivitas. Dampak yang lain yaitu adanya dampak emosional, di mana adanya kekhawatiran tentang berkembangnya atau gejala yang terus-menerus dapat memicu adanya stres, kemudian adanya kecemasan, dan bahkan adanya depresi pada pasien. Ini disebabkan karena tadi adanya hal-hal yang tidak menjadikan kesembuhan daripada penyakitnya akan menjadi parah. Inilah yang menyebabkan adanya gangguan emosional. Terus penurunan energi. Hal ini karena adanya ketidaknyamanan fisik dan juga adanya stres akibat daripada ISK tersebut. Sehingga inilah yang akan mengakibatkan atau menyebabkan rasa lelah yang berkepanjangan sehingga akan mempengaruhi daripada produktivitas seseorang. Terus komplikasi yang lain daripada orang yang terkena ISK juga bisa menjadikan beban ekonomi dan kesehatan, di mana biaya perawatan untuk pasien yang sering mengalami ISK berulang ini akan mengakibatkan biayanya lebih tinggi. Nah, ini disebabkan karena adanya faktor obat-obatan, tes diagnostik yang akan dilakukan secara berulang terutama pada kasus ISK berulang. Lama rawat inap pada penyakit ISK yang sudah mengalami komplikasi ini juga akan mengakibatkan penyakit yang akan menjadikan tambah parah atau berkembang. Misalkan aja adalah ke arah pyelonefritis yang akan meningkatkan dari kebutuhan rawat inap sehingga akan menambah pengeluaran perawatan kesehatan. Begitu juga dalam hal hilangnya produktivitas. Dalam hal hilangnya produktivitas ini akan mengakibatkan absensi kerja dan waktu pemulihan akibat ISK yang berdampak negatif pada produktivitas individu dan ekonomi secara umum. Terus bagaimana untuk strategi pencegahannya? Untuk strategi pencegahannya, lagi-lagi yang sangat vital adalah mengenai kebersihan diri. Mulai dari kebiasaan buang air, kemudian kebiasaan mandi, dan juga perawatan pakaian. Ini untuk dalam hal kebersihan buang air diharapkan itu bisa membersihkan area genital dari arah depan ke belakang supaya nantinya resiko terjadinya penyebaran terhadap bakteri ataupun jamur itu bisa dikurangi dengan adanya kebiasaan buang air kecil atau air besar dengan adanya membersihkan area genital dari arah depan ke arah belakang. Terus kebiasaan mandi. Nah, kebiasaan mandi ini paling tidak itu dalam sehari ya minimalnya adalah 2 kali. Dimana dengan kita membersihkan diri itu sebenarnya itu akan bisa mengakibatkan pencegahan terhadap hal-hal yang sifatnya mungkin bakteri atau mungkin parasit atau mungkin jamur yang menempel di dalam tubuh kita itu bisa dibersihkan sehingga mikroba yang ada dalam tubuh kita itu bisa diminimalkan. Terus perawatan
pakaian. Nah, perawatan pakaian ini juga tidak kalah pentingnya, di mana kita itu adalah secara rutin untuk bisa mengganti pakaian minimal juga dalam sehari itu 2 kali. Kalau memungkinkan itu adalah setiap saat itu terjadi suatu hal yang tidak nyaman di badan, terutama karena pakaian mungkin basah, lembab, dan lain sebagainya. Hal ini harus segera diganti supaya tidak memicu adanya pertumbuhan bakteri. Untuk rekomendasi diet itu ada hidrasi rutin, konsumsi cranberry, kemudian ada hidrasi makanan iritatif. Untuk hidrasi rutin diharapkan ini akan konsumsi air yang cukup dalam kehidupan sehari-hari, minimalnya adalah 2 liter. Kemudian untuk konsumsi cranberry ini bisa dibuat dengan cara di jus atau mungkin bisa saja nantinya dibikin dengan cara yang lain, karena nantinya ini bisa menghambat daripada bakteri Escherichia coli atau E. coli. Terus untuk hidrasi makanan iritatif ini kalau bisa ya menghindari adanya konsumsi kafein, alkohol, dan makanan pedas yang dapat membantu mencegah iritasi dari saluran kemih dan adanya infeksi. Untuk intervensi medis adalah pemberian antibiotik untuk mencegah terjadinya ISK. Terus penelitian imunisasi, hal ini adalah kaitannya adanya imunisasi untuk pencegahan terhadap ISK yang perlu dikembangkan supaya nantinya itu bisa dilakukan atau ditemukan adanya vaksin untuk ISK. Monitoring reguler ini juga perlu dilakukan untuk terutama adalah pada populasi rentan, supaya nantinya pada populasi rentan seperti wanita hamil atau mungkin penderita diabetes dapat melakukan pemeriksaan rutin untuk mendukung adanya pendeteksian dini terhadap penyakit ISK dan juga pencegahan terjadinya ISK. Demikianlah yang Bu Aris bisa sampaikan terkait dengan ISK. Mudah-mudahan apa yang Bu Aris sampaikan ada manfaatnya, dan bila ada kekurangan, kekeliruan, atau mungkin kesalahan, Bu Aris minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan akan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.